Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Alien Sky. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi NPM 2457201028. Di sini saya akan membuat video tentang perkuliahan ujian akhir semester 3 dengan mata kuliah Enterprise Arsitektur. Baiklah, kita akan masuk ke soal pertama, yaitu tahapan perancangan infrastruktur TI dan keterkaitannya dengan strategis organisasi. Perancangan infrastruktur TI dalam Enterprise Arsitektur dilakukan secara terstruktur agar selaras dengan strategis organisasi. Tahapannya adalah pertama, analisis kebutuhan bisnis, itu mengidentifikasi tujuan organisasi, proses bisnis utama, kebutuhan pengguna serta masalah yang ingin diselesaikan oleh TI. Kedua itu ada analisis kondisi existing atau as-is arsitektur, mengevaluasi infrastruktur TI yang sedang berjalan, mencakup hardware, software, jaringan, dan SDM TI. Selanjutnya itu nomor 3, perancangan arsitektur target to be arsitektur, menentukan arsitektur ideal yang mendukung visi dan misi organisasi, meliputi arsitektur bisnis, data, operasi, dan teknologi. Selanjutnya itu ada analisis gap, membandingkan kondisi as is dan to be untuk mengetahui kesenjangan yang harus ditangani. 5 itu pemilihan teknologi, menentukan teknologi, server, cloud, jaringan, dan keamanan yang paling sesuai dengan kebutuhan anggaran dan road organisasi. 6 itu ada penyusunan road implementasi, menyusun tahapan implementasi secara bertahap dan terukur. Selanjutnya itu terkait dengan strategis organisasi, infrastruktur TI berfungsi sebagai enabler strategis bisnis, sehingga setiap keputusan teknologi harus mendukung efisien daya saing dan keberlanjutan organisasi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu ada arsitektur yang diusulkan. Model Haber Code arsitektur dengan komponen yaitu ada user layer, application layer code, yaitu on-premise layer, security layer, integritas layer. Alasan pemilihan Haber Code yaitu 1. Keamanan, 2. Skalabilitas, 3. Yaitu efisien biaya, 4. Yaitu fleksibilitas. Haber Code merupakan pilihan strategis dalam AI karena menyeimbangkan kontrol, keamanan, dan skalabilitas. Baiklah, kita masuki ke soal yang ketiga, itu konsep perancangan strategis sistem informasi dan perannya. Perancangan strategis sistem informasi adalah proses penentuan arah pengembangan SI atau TI agar selaras dengan tujuan organisasi. Peran utama itu mendukung pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua itu meningkatkan efisien dan efektivitas proses. Yang ketiga itu memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat itu mengoptimalkan investasi TI. Keterkaitan dengan visi misi dan strategis bisnis yaitu visi SI dirancang untuk mendukung arah jangka panjang organisasi. Itu misi sistem informasi membantu menjalankan misi operasional. Yang ketiga itu ada strategis bisnis. SI menjadi alat strategi enabler, bukan sekadar pendukung teknis. Dalam enterprise arsitektur, SI harus menjadi bagian integral dari strategis organisasi, bukan berdiri sendiri. Maka kita masuk ke soal yang keempat, yaitu risiko dalam penerapan infrastruktur TI dan strategi pengolahannya. Itu ada 1. Risiko keamanan data, itu 2. Risiko kegagalan sistem daunting, 3. Itu risiko pengembangan biaya, 4. Itu risiko ketergantungan vendor, 5. Itu risiko kurangnya SDM TI kompeten. Manajemen risiko adalah bagian penting dari tata kelola TI dalam infrastruktur. Baiklah, kita masuki ke soal yang kelima, yaitu terakhir, perbandingan on-premise dan cloud computing. Itu aspek terbagi 3, itu aspek dan on-premise cloud. Biaya itu tinggi caps besar, lebih fleksibel OPEX. Keamanan kontrol penuh, tinggi tergantung periode. Skalabilitas terbatas, sangat fleksibel. Keandalan tergantung internal, tinggi SLA Prodiver. Kesimpulan itu, untuk organisasi berskala menengah, cloud computing atau Haber Code adalah solusi terbaik karena biaya lebih efisien,
mudah dikembangkan, mendukung transformasi digital, selaras dengan prinsip enterprise arsitektur modern. Simpulan akhir yaitu enterprise arsitektur memastikan bahwa strategi bisnis, sistem informasi, dan arsitektur TI berjalan selaras, terintegritas dan berkelanjutan. Dengan pendekatan AI, organisasi dapat mengelola kompleksitas TI sekaligus meningkatkan nilai bisnis secara strategis. Oke, sekian dari video saya. Video dari jawaban ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Arsitektur. Kata-kata hari ini, tetaplah semangat walaupun terkadang kita lelah. Tapi ingat, Allah bersama kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.